Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini tuh masih dipergunakan untuk sholat, tapi hanya sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu ada tapi tanpa ada azan. Biasanya yang sering sholat sini tuh petugas atau pedagang sekitar. Di sini teman-teman wajib tahu ya, huna muhadzatul imam, in line with the imam. Jadi di sini batasan boleh sholatnya makmum, karena di depan sini sudah softnya imam ya, lurusan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ammar Abu Maryam di Ammarisme Channel. Dan di kesempatan pagi hari ini, insya Allah saya bersama jamaah akan keliling Nabawi dan memperkenalkan Masjid Nabawi lebih dekat lagi kepada jamaah. Jadi biasanya kalau jamaah baru datang ke Madinah, kemudian besok itu agendanya tur dalam. Jadi ketika di Madinah itu ada tur dalam dan tur luar. Tur dalam itu yaitu kita menjelajahi tempat-tempat bersejarah di sekitaran Masjid Nabawi ya, dengan jalan kaki. Adapun yang tur luar itu kita mengendarai bis atau mobil ya. Dan di antara tempat-tempat bersejarah yang wajib kita kunjungi ketika tur dalam Nabawi itu ada Masjid Ghamamah, kemudian termasuk di dalamnya Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali, dan Saqifah Bani Sa'idah, kemudian Baqi ya, dan pengenalan Masjid Nabawi itu sendiri. Kemudian adapun tur luar yang mengendarai mobil biasanya itu diadakan di hari kedua ya. Di antaranya yaitu Masjid Quba, kemudian Gunung Uhud, Kebun Kurma, Masjid Qiblatain, dan tempat wilayah peperangan Khandaq ya. Jadi Masya Allah, ini suasana di pagi hari di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Masya Allah. Jadi tadi salah satu tempat yang kita kunjungi ketika berada di Madinah untuk ziarah dalam yaitu Masjid Ghamamah. Masya Allah, tepat di depan kita ini adalah Masjid Ghamamah ya. Sedangkan di sana itu Masjid Nabawi ya, kelihatan menara dan payung-payungnya. Ini berada di depan Masjid Nabawi, sebelah kanan depan Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi di Masjid Quba ini tempat bersarangnya burung-burung merpati ya. Subhanallah, kalau pagi di sini ramai banget, ratusan mungkin ribuan burung merpati di sini ya. Masya Allah. Jadi ini menjadi tempat hiburan juga untuk bahkan orang dewasa juga ya tuh, Masya Allah. Jadi burung merpati itu bersarang di situ. Masya Allah. Ini belum banyak, ini biasanya lebih banyak dari ini. Masya Allah. Allah. Kita akan sedikit ceritakan mengenai sejarah dari Masjid Quba ini ya. Masjid Ghamamah. Di sini tertulis ya, Masjid Al-Musalla atau Ghamamah. Ini juga selain namanya Al-Ghamamah, namanya juga Masjid Al-Musalla ya, tempat sholat. Ghamamah sendiri artinya awan yang menaungi atau awan mendung. Di sini dikisahkan ini tempat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 2 sholat Aid dan sholat istisqa. Jadi dahulu sebelum ini dibangun menjadi bangunan masjid, dahulu ini adalah tanah lapang ya, yang mana disunahkan untuk sholat Aid Fitri atau Idul Adha atau istisqa itu di tempat yang lapang. Jadi dahulu belum ada bangunan masjid ini. Ini baru dibangun di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Kemudian diperbarui lagi terakhir
ketika Raja Salman bin Abdul Aziz menjabat menjadi raja. Masya Allah. Dan di sini juga tempat pertama Rasulullah SAW melaksanakan sholat goib, yaitu kepada Raja Najasyi. Seperti ini ya penampakan masjid dari depan. Kalau kita lihat tekstur bangunan, arsitekturnya itu mirip-mirip dengan bangunan masjid yang ada di Turki ya. Karena dahulu kerajaan Turki Utsmani pernah masuk ke Saudi dan memperbarui, merenovasi lagi bangunan masjid ini seperti yang mereka biasa bangun gitu. Masya Allah, kita intip sedikit bangunan dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini tuh masih dipergunakan untuk sholat, tapi hanya sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu ada tapi tanpa ada azan. Biasanya yang sering sholat sini tuh petugas atau pedagang sekitar sini. Karena ini sangat dekat sekali dengan Masjid Nabawi ya, hanya 100 meter. Jadi jamaah kalau sholat fardu nggak di sini. Ada tempat nisa juga atau perempuan, pintu masuknya lewat samping situ. Masya Allah, serasa di Turki. Ya, jadi itu ya tadi ya sedikit sejarah dan suasana di dalam Masjid Ghamamah atau Masjid Al-Musalla. Sekarang di depan kita ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dari bangunannya nggak beda jauh ya, dan jaraknya sangat dekat. Ini 20 meter mungkin atau 30 meter. Sejarahnya pun sama. Dahulu di sini ketika Abu Bakar menjabat sering dipergunakan untuk melaksanakan sholat Aidain, 2 Id dan sholat istisqa. Coba kita intip ya dalamnya. Ini lebih kecil. Masya Allah. Ya, lebih kecil tapi masih terurus karena ini adalah Masya Allah aset juga ya. Tempat wisata, tempat bersejarah ya. Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Seperti itu. Sama, ini juga dibangun ketika zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Masya Allah, itu bisa dilihat sunset, sunrise. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat posisi saya sekarang di samping Masjid Ghamamah, tepat di gerbang 310 ya. Jadi di Masjid Nabawi ini hanya ada 2 tempat pengambilan zam-zam. Yang pertama di dalam Masjid Nabawi sendiri, yang kedua di sini ya, di pintu 310. Ini untuk pengambilan zam-zam yang kapasitas banyak ya, atau pakai galon tuh. Karena di sini nggak ada gelas juga. Jamaah yang kesini ngambil zam-zam dengan botol, galon, dan tuh Masya Allah nikmat ya, stok zam-zam pakai galon. Tapi itu tadi untuk pengambilan zam-zam. Tapi banyak jamaah yang salah sangka ya, karena kurang edukasi mungkin. Mereka mengira, kita bisa lihat di sini ya, di setiap toilet, karena ini adalah toilet, bangunan toilet, dan di sampingnya itu ada tempat air minum. Itu bukan zam-zam ya. Yang di situ bukan zam-zam. Banyak di sana juga tuh. Itu keran minum tapi bukan zam-zam, ini air biasa. Yang zam-zam di Masjid Nabawi itu hanya ada yang di dalam masjid dan yang di luar tadi. Seperti itu. Mudah-mudahan setelah nonton video ini teman-teman bisa paham, ada gambaran, dan nggak salah lagi insya Allah. Nah, kemudian destinasi selanjutnya, tempat yang bersejarah selanjutnya, yaitu Saqifah Bani Sa'idah. Ini terletak di bagian barat belakang Masjid Nabawi. Ya, cuma karena lokasinya lumayan jauh dari hotel jamaah, tadi kita belum sempat ke sana. Jadi di sanalah tempat
pelantikan Abu Bakar menjadi khalifah setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, panjang ceritanya, tapi singkatnya seperti itu ya. Saqifah Bani Sa'idah, tempat dilantiknya Abu Bakar menjadi khalifah. Saqifah sendiri itu artinya atap atau tempat berkumpulnya kabilah Arab. Dahulu Saqifah itu ada banyak, tapi yang bersejarah yang sampai sekarang masih ada itu hanya yang Saqifah Bani Sa'idah, karena memiliki sejarah yang Masya Allah luar biasa. Kemudian kita juga mengenalkan Masjid Nabawi ini kepada para jamaah ya. Jadi untuk toilet Masjid Nabawi ya, bangunan ini, bangunan yang berwarna putih ini semuanya toilet. Nanti dibedakan laki-laki dan perempuan tuh dari gambarnya ya. Tapi kebanyakan yang di sebelah kiblat sini itu toilet laki-laki. Adapun perempuan itu di sana ya, di belakang. Di sini teman-teman wajib tahu ya, huna muhadzatul imam, in line with the imam. Jadi di sini batasan boleh sholatnya makmum, karena di depan sini sudah softnya imam ya, lurusan dengan raudhah tempat imam sholat. Jadi usahakan sebisa mungkin teman-teman itu sholatnya di sini. Jangan ngikutin jamaah yang sholatnya di depan sini, karena ini sudah melewati batasan imam. Ya, nggak boleh ketika kita sholat di depan imam itu tidak sah ya. Walaupun mungkin ini melihat lagi karena di sini tempatnya terbatas ya, dan jamaah membludak. Tapi sebisa mungkin kita sholatnya di sana di belakang, karena lokasi itu sangat luas, masih banyak di belakang. Ya, kita menghindari ketidaksempurnaan sholat seperti itu. Akses Nabawi itu sendiri itu ada dua. Pertama, dibedakan dari gerbang ya. Kalau gerbang itu yang ada di pinggiran sini, itu adalah pintu gerbang ya. Itu kelihatan di sana pintu gerbang, gate nomor 316. Kemudian yang kedua itu pintu Nabawi itu sendiri ya. Nanti teman-teman bisa tahu lokasi sholat laki-laki dan perempuan dari pintu-pintu ini ya, terkhusus pintu Masjid Nabawi ya. Kalau pintu gerbang kan pintu luar ya, jadi siapapun bisa masuk, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau pintu masjid ini dibedakan antara masjid yang laki-laki dan perempuan. Tidak seperti di Masjidil Haram. Kalau di sini sekalinya masuk ke tempat laki-laki itu nggak bisa tembus tempat perempuan, seperti itu. Untuk yang perempuan, karena pintunya sedikit, jadi lebih mudah untuk kita hafal ya. Mulai dari pintu 12, sebelah sana pintu 12, kelihatan ya, 12, 13, 14, 15, 16 sampai ke belakang. Kemudian pintu perempuan lagi ada di sudut sebelah timur belakang, nggak kelihatan dari sini ya. Intinya di sana ada pintu nomor, nanti kalau tidak salah 28, 29, 30 sampai 33 ya. Kalau salah tolong koreksi. Kemudian sisanya itu pintu untuk ikhwan. Pintu ikhwan ini sangat banyak dan luas ya. Dari mulai pintu 2, 3, 4, 5, 6 sampai pintu ini 10 ya, 10. Itu pintu ikhwan yang terdekat dari bagian barat Masjid Nabawi ya. Kalau pintu ikhwan ini enak, kalau masuk dari pintu 8 bisa tembus ke pintu 20 di belakang sana. Kalau perempuan enggak, 12 ya, keluar antara 12 sampai 16 seperti itu ya. Masya Allah, sangat bising, ini lagi ada perbaikan. Mungkin sedikit informasi terkait kajian. Apakah di Madinah ada kajian berbahasa Indonesia? Iya, ada. Itu setiap ba'da maghrib sampai isya di pintu 19 dan 20 ya, 19 atau 20 itu ada Ustadz Dr. Ariful Bahri, dokter alumni Jamiah Madinah, Universitas Islam Madinah.
Itu setiap habis maghrib, setiap hari ya. Adapun untuk kajian berbahasa Arab, di sini ada banyak banget ya. Jadi jamaah yang bisa bahasa Arab, manfaatkan waktunya di sini. Ya, banyak kajian dari mulai ba'da subuh sampai ba'da maghrib juga ada, ba'da isya juga ada, banyak. Ada Syekh Abdul Razak yang dimulai dari ba'da maghrib, kemudian di ba'da subuh juga ada, kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan masyayikh yang lainnya. Dan juga teman-teman bisa ikut hadir di majelis ilmunya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram setiap mulai jam 8 sampai zuhur. Ya, di sini karena di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu ada sekolah dari jenjang SMP, SMA dan kuliah. Tentunya pakai bahasa Arab ya. Bisa kita saksikan di sini sekarang masih jam 9:30. Ya, ini adalah salah satu majelisnya. Ini kayaknya jenjang SMA atau kuliah karena sudah besar-besar. Namun di sini nggak dibatasi usia ya. Kita usianya misalkan udah tua, udah 20-an tapi pengen karena ilmunya masih kurang, bisa ambil yang SMP seperti itu. Jadi nggak ada patokan usia. Ini gratis, tapi yang bikin orang sedikit kesini itu pertama di sini langsung berbahasa Arab, yang kedua kita harus punya iqomah. Ya, iqomah. Dan harga iqomah ini sangat mahal. Rata-rata orang Indonesia yang kesini itu yang dikader oleh pesantrennya atau yang punya lah, keluarganya dari orang punya, karena sangat mahal per tahunnya di sini, masya Allah. Tayyib, jadi cukup itu tadi ya informasi kegiatan saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan tolong support terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, kemudian di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Ya, dukung terus ide-ide apa lagi yang harus saya buat di Mekah ataupun di Madinah ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.